tidak bisa melakukan mandat dan delegasi tanpa ada satu standing order. Ya, kita juga sebetulnya kalau kita melihat di rumah sakit kan masih area abu-abu ya, masih perdebatan sebetulnya mana yang mandat, mana yang delegatif ya. Nah, tetapi kalau ketika berbicara soal mandat, tentu kan itu dampaknya ke kita langsung. Ya. Nah, kalau kita lebih bicara soal mandat, nah, tapi kita belum bicara substansi mandatnya sebagaimana. Tetapi secara kita sejelaskan secara mandat, artinya ketika kita mengerjakan sesuatu, berarti kan selerinya sudah kita. Oke. Tanggung jawabnya ke kita. Baik. Jadi bukan tanggung jawabnya saja, hanya menjawabnya, tapi tanggung gugatnya nggak ada, nggak bisa juga. Oke. Baik Pak, kita kembali ke laptop ya, terkait asuransi keperawatan. Oke, nah terkait asuransi keperawatan yang tadi Pak, tadi kan juga ada informasi dari yang ditanyakan oleh netizen ya Pak, terkait kalau di rumah sakit kami itu ada 50% ditanggung rumah sakit, 50% ditanggung tergugat. Nah itu sebenarnya peraturannya bagaimana Pak? Dan seberapa urgent nih perawat ini harus punya asuransi tentang asuransi perlindungan perawatannya? Ya, kalau di prinsip tuh begini, saya kalau bicara begini, jangan berpikir sekarang, tapi bagaimana berpikir ke depan. Dan jangan berpikir sekarang tidak terjadi apa-apa, gitu ya. Tapi bagaimana ke depan? Istilahnya gimana nanti? Nanti gimana bicaranya? Semestinya seperti itu. Nah, mestinya kita harus dari sekarang harus punya proteksi aturannya. Ya. Secara aturan konkretnya memang tidak diwajibkan perawat tuh untuk punya asuransi keperawatan di rumah sakit, tidak ada. Nah, kalau yang konteksnya pertanyaan 50%, saya bilang itu monggo aja, terserah. Kalau kalian, yang penting kalian punya kesepakatan. Cuman memang lagi-lagi saya bilang kita harus bisa milah-milah ketika kita dituntut itu, apakah itu menjadi tanggung jawab bersama atau tanggung jawab pribadi. Itu juga harus dilihat substansi permasalahannya. Saya setuju kalau 50-50 itu, karena memang itu menjadi ringan menurut saya. Meskipun memang jangan sampai terjadi. Menurut saya. Kalau menurut saya kan gini Pak, perawat ini kan dalam suatu tempat layanan kesehatan, dia itu kan statusnya karyawan. Ya. Harusnya ketika ada masalah, backupnya 100% rumah sakit. Maksudnya teman-teman perawat ini harusnya kalau saya lebih setujunya ya jangan sampai kita tanggung hanya 50%. Harusnya semua dong, itu kan kita kan mengerjakan ini kan juga tadi yang sekali lagi by order, bukan yang kecuali mungkin karena kita masalah etika atau apa itu kan bisa saja. Tapi kalau terkait yang pelaksanaan tugas yang sudah didedikasikan ke rumah sakit kita melakukan, tiba-tiba ada masalah, harusnya itu tanggung jawab rumah sakit juga. Setuju gimana? Ya setuju, seperti itu setuju. Makanya saya bilang pasti dibikin satu ketentuannya, karena kan gini, ketika orang dikatakan bersalah kan juga tidak hanya satu pihak rumah sakit, kan harus namanya audit internal, dan di situ juga ada komite perawatan, bagaimana si perawat ini sudah melakukan sesuai dengan kewenangan tugasnya, apakah betul atau tidak. Tapi kan kalau kita bicara itu kan substansi terlalu jauh, tapi bagaimana seperti